Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Natsya Azaroh. Saya dari kelas 10 Merdeka 5 dengan nomor absen 21. Saya akan membacakan jatuh bangunnya pengusaha Sudono Salim. Pengusaha bernama Asli Lim Xiao Leong ini lahir pada 16 Juni 1916 di Fuxing, Fujian, China. Dia merupakan anak petani yang putus sekolah pada umur 15 tahun. Setelah putus sekolah, dia membantu keluarganya dengan berjualan mie. Pada 1939, dia memutuskan mengikuti jejak kakaknya yang lebih dahulu hijrah ke Indonesia. Dan kota yang pertama didatanginya adalah Kudus di Jawa Tengah. Di kota ini, ia sempat bekerja sebagai buruh pabrik tahu dan kerupuk. Setelah itu, dia menjual bisnis jual beli cengkeh dan tembakau. Dengan bantuan modal dari mertuanya, bisnis ini pun berkembang pesat. Bahkan dia menjadi bandar cengkeh dan tembakau di Kudus. Namun pada awal 1940-an bisnisnya bangkrut karena invasi Jepang ke Indonesia. Kendati demikian, itu tak lama. Kemampuan bisnisnya melihat peluang usaha yang potensial membuatnya berhasil bangkit dari keterpurukan. Saat Indonesia merdeka, dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan menjalankan bisnis logistik, medis, dan persenjataan untuk tentara. Bisnis barunya berjalan lancar, tapi dia tak berhenti. Salim melakukan ekspansi bisnis ke berbagai sektor. Pada 1990-an, dia mendirikan Indofood dengan produk utama mie instan dengan nama Indomie. Rasanya yang cocok dengan lidah masyarakat membuat mie instan ini disukai oleh jutaan masyarakat Indonesia. Bisnisnya pun kian menggurita dengan mendirikan Indomobil, Indosemen, dan masih banyak lagi. Selain itu, Salim juga mendirikan Sentral Bank Asia yang kemudian berganti nama menjadi Bank Sentral Asia atau BCA. Namun dia kembali mengalami kejatuhan saat krisis moneter pada 1997 silam. Utang konglomerasi bisnisnya yang mencapai puluhan triliun rupiah memaksanya melepaskan beberapa perusahaan termasuk BCA. Kendati demikian, dia kembali bangkit melalui perusahaan yang masih dimilikinya, salah satunya Indofood yang berhasil membuat Indomie mendunia. Pada tahun lalu, predikat ini disematkan oleh LA Times. Meski bisnisnya kembali bangkit, namun usianya yang terus menua membuat Salim yang pernah masuk daftar 100 orang terkaya di dunia ini akhirnya menyerahkan gurita bisnisnya kepada anaknya, Anthony Salim. Dia pun memilih menikmati masa tuanya di Singapura hingga meninggal dunia pada 10 Juni 2012. Sementara di bawah kepemimpinan Anthony Salim, Salim Group terus berkembang dan menjadi salah satu konglomerasi bisnis terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Pada akhir tahun lalu, Anthony berada di peringkat ketiga orang terkaya Indonesia versi Forbes. Total kekayaan bersih CEO Indofood itu diperkirakan mencapai 8,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121 triliun. Itulah cerita jatuh bangunnya Sudono Salim. Semoga kalian terinspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.